Shalom adik-adik SD Kristen Elim, apa kabarnya? Apakah adik-adik baik-baik saja? Puji Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hari kita menjadi hari yang menyenangkan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan ombak menempa. Setia. Sekali lagi kita katakan pujian ini dengan hati kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk ombak menerpa. Tuhan Yesus setia. Kita bersatu di dalam doa. Kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, berikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-46. Sekali lagi kakak ulangi, Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Hal apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita baca? Tuhan Yesus mengalami keadaan di mana Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan, hukuman yang berat di dalam daging. Ada hukuman yang memang kita merasakan dari hati kita, maksudnya dari emosi kita, ataupun kita merasa sedih, ataupun kita merasa sakit hati. Tetapi Tuhan Yesus memiliki tanggung jawab yang besar, menanggung dosa-dosa kita di dalam dagingnya, sehingga dikatakan di situ Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Tuhan Yesus ketika saatnya untuk mau mengerjakan penebusan untuk dosa-dosa manusia, Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Kenapa Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar? Karena beban manusia, beban dosa kita manusia begitu sangat berat sekali bagi Tuhan Yesus untuk menanggung di dalam daging. Dia yang adalah Allah, dia harus rela menjadi daging untuk menanggung beban dosa manusia. Nah, oleh sebab itu adik-adik, begitu kita sangat berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mau rela untuk menanggung beban dosa kita, beban yang seharusnya kita yang alami, kita yang harus tanggung setiap dosa-dosa kita, tetapi Tuhan menanggungnya. Semuanya itu di dalam Tuhan datang sebagai manusia, dia menanggung dosa kita di dalam daging. Kita mau belajar hal apa yang Tuhan lakukan ketika ia dalam keadaan sebagai manusia, merasa gentar dan sedih. Hal yang pertama yang kakak mau bagikan bagi kita adalah Tuhan melangkah untuk berdoa. Ketika ia merasa sedih, ketika ia merasa takut dalam keadaan manusia, ia maju dan berdoa. Sebenarnya Tuhan lagi mengajarkan kepada kita bahwa apapun situasi yang kita alami, adik-adik dan kakak alami, kita harus maju dan berdoa. Datang kepada Bapa, menyerahkan semuanya. Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdoa. 3 kali Tuhan berdoa. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Ada di ayat 41, kakak bacakan buat kita. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah." Daging kita lemah, sehingga kita harus berdoa. Kita berdoa di dalam roh sehingga kita bisa menguasai daging kita. Karena daging kita lemah. Mungkin kita bangun untuk berdoa itu sulit ya, sulit. Kalau baru pertama kali itu sulit. Tetapi ketika kita sudah melakukan, kita doa itu menjadi kehidupan kita, kita mau terus untuk berdoa. Kita mau terus, kita merasakan haus akan Tuhan. Jadi kita mau terus datang untuk berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdoa, orang yang terus berdoa, karena dia merasa di dalam doa dia mendapatkan sesuatu, sehingga dia mau terus berdoa, lebih mementingkan doa dibanding apapun itu. Hal kedua yang kakak mau bagikan kepada kita adalah di dalam doa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan persoalan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita datang untuk berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi adik-adik, begitu besar beban dosa yang harus ditanggung oleh Tuhan. Sudah kita baca, sebab upah dosa adalah maut, dan Tuhan sudah membebaskan kita dari maut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan yang kakak bagikan bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan kita untuk kita terus memberitakan Tuhan kepada siapa saja yang kita temui, di mana saja kita berada, bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah karya Tuhan terbesar di dalam kehidupan kami, yang kami tidak bisa temui di mana saja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Tuhan, ambil alih kehidupan kami, Tuhan pimpin kami menuju pada kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan anak
anak SD Kristen Elim ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menyediakan masa depan yang terbaik di dalam Tuhan. Juga guru SD Kristen Elim, guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan terus memberkati. Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan guru SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik, tetap di rumah, jangan nakal. Tuhan Yesus memberkati.